Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bersama saya, Ernawati SPD. Selamat menyaksikan. Surat dinas merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah, instansi atau lembaga resmi lainnya. Isi surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik pemerintah maupun swasta. Fungsi kedinasan berlaku di pemerintahan dan di instansi atau lembaga swasta. Isi surat dinas biasanya berupa penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan kepentingan kedinasan yang lain. Surat dinas disebut juga surat resmi. Hal ini disebabkan oleh resminya bahasa yang dipakai dalam surat dinas. Penulisannya pun menggunakan format yang resmi. Isi surat dinas biasanya berkaitan dengan kepentingan tugas atau kegiatan kedinasan suatu instansi. Perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Dua, adanya nomor surat dan lampiran. 3. Adanya salam pembuka ataupun salam penutup. 4. Adanya stempel instansi ataupun lembaga pada surat. 5. Penggunaan bahasa resmi. Ciri-ciri surat dinas adalah sebagai berikut. Pertama, format dan bentuk surat sesuai ketentuan yang ditetapkan lembaga. 2. Isi langsung pada sasaran, tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. 3. Bahasa harus jelas, padat, baku, dan komunikatif. 4. Sasaran surat dinas jelas untuk perseorangan atau lembaga. Sistematika surat dinas adalah sebagai berikut. Pertama, kepala surat. Kepala surat pada surat dinas biasanya diketik dan terletak di tengah-tengah. Prosedur penulisan nama instansi ditulis tanpa disingkat. Kepala surat yang lengkap biasanya terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, dan lambang atau logo. Yang kedua, tanggal surat. Pada surat dinas, tanggal surat terletak pada sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu dicantumkan karena nama tempat tersebut sudah ada pada kepala atau kop surat. Pada surat dinas perseorangan seperti surat lamaran pekerjaan, nama tempat haruslah dicantumkan. Nama bulan dan tahun ditulis secara lengkap tanpa memberi tanda titik sebagai akhiran. Contoh, 15 Februari 2021. 3. Nomor surat. Surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi. Surat resmi selalu menggunakan nomor surat, kode, dan tahun. Contohnya, nomor 15 garis miring DU garis miring 10 garis miring 2021. Yang keempat, lampiran.
Dalam menulis lampiran, ada tata cara yang harus diketahui, yaitu penulisan lampiran dan nomor surat yang harus taat azas, seperti A. Ditulis semua atau disingkat semua. Contoh pertama, contoh kedua, B. Ditulis dengan huruf bukan dengan angka. Contoh, kelima, hal atau perihal. Hal atau perihal surat menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Berikut adalah aturan penulisan hal atau perihal surat. A. Isi perihal harus lebih khusus. B. Berwujud frasa dan dimulai dengan menggunakan huruf kapital. C. Tidak diakhiri dengan tanda titik dan juga tidak menggunakan garis bawah. Contoh, enam. Alamat yang dituju. Berikut adalah aturan penulisan alamat surat yang dituju. A. Penulisan alamat surat harus bersamaan dengan nama orang atau jabatan, nama jalan, nama rumah, dan nama kota. B. Alamat surat ditujukan langsung kepada pejabat tujuan surat, bukan pada nama kantor pejabat tersebut. C. Penulisan sapaan tidak perlu diikuti nama jabatan. D. Penulisan nama jalan tidak diperbolehkan disingkat. E. Penulisan nama kota tidak boleh didahului dengan kata depan di. F. Harus diberi kata YTH atau yang terhormat sebagai ganti kata kepada di depan nama orang. Contohnya, tujuh. Alinea pembuka. Dalam surat dinas terdapat beberapa variasi yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. A. Sebagai surat pemberitahuan, permintaan ataupun pertanyaan. B. Sebagai surat balasan. C. Sebagai surat untuk menunjuk pada daftar surat. D. Sebagai surat untuk menyatakan sebuah tujuan. Kalimat pembuka surat menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam surat. Kalimat itu berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperlihatkan isi surat. Untuk menyampaikan hal itu, kita dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 8. Alinea isi. Isi surat dinas mencakupi hal-hal yang hendak disampaikan kepada penerima surat yang diuraikan secara sederhana, lugas, logis, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Untuk menyusun isi surat dengan baik, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Tentukan maksud dan tujuan surat itu. B. Tuliskan setiap isi dalam satu paragraf. C. Hindari penggunaan istilah dan akronim yang belum lazim. D. Tulislah surat tersebut dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. E. Hindari penggunaan kalimat yang bertele-tele. Sebaiknya gunakan kalimat yang efektif. 9.
9. Alinea penutup. Dalam penulisan penutup surat dinas terdapat aturan yang harus diketahui, yaitu A. Setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. B. Terdapat variasi ungkapan. C. Berisi ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. 10. Identitas penulis surat. Penutup surat dinas berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP. Dalam penulisannya terdapat aturan yang harus diketahui, yaitu A. Nama terang ditulis tanpa menggunakan tanda kurung. B. Penulisan A.N ditik pada sebelah kiri nama jabatan. C. Ditulis tanpa menggunakan nama kantor. 11. Pengesahan pihak berwenang. Pengesahan pihak berwenang biasanya berupa tanda tangan direktur atau pihak lembaga yang ditunjuk. Penanda surat itu sah jika surat mendapatkan stempel lembaga. 12. Tembusan. Tembusan merupakan pihak-pihak yang mendapat salinan surat selain yang dialamatkan. Fungsi tembusan untuk mengetahui kepada siapa saja surat itu dikirimkan oleh penulis surat selain kepada pihak yang dituju. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.